benar. Semarang. Berarti, harapan Mbak apa nih setelah keluarnya rekomendasi dari MPD ini, apa langkah selanjutnya? Oke, kita akan meneruskan ke MPW atas larangan pasal 17 yang dilanggar oleh Notaris Michael, pelanggaran larangan UU-JN, untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan sidang yang adil dan objektif. Menurut dengan ya, karena kan kalau yang saya tahu di MPD itu belum sebuah keputusan, baru rekomendasi. Benar. Masih ada perjalanan panjang lagi ke MPW, MPD. Ya bisa banding lah kasarnya kan gitu. Bisa masuk ke MPW, masuk ke VN. Apa yang akan Mbak lakukan untuk agar ini sesuai dengan harapan? Menurut saya hasil dari MPD sudah cukup kuat. Sudah cukup kuat karena para majelis yang hadir adalah para majelis kehormatan, pengawas notaris, di mana kalau ada kesalahan dari notaris pembuat akta, kan, otomatis mereka akan melihat secara adil, apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi pelanggaran, kan? Karena fakta-fakta karena jujur kata saya nggak pernah berhubungan langsung dengan para majelis-majelis. Saya adalah seorang pengusaha dan ibu rumah tangga, di mana menjalankan perusahaan Crown Crusher Construksindo ini dari 2021 sampai sekarang, kan, adanya perubahan akta yang merugikan di saat saya lemah, di saat saya ada gangguan kesehatan, mengalami musibah. Itu yang jadi menurut saya hasil dari rekomendasi MPD sangatlah kuat. Karena majelis-majelis kehormatan yang hadir, kalau kita bisa lihat dari sini, adalah majelis-majelis kehormatan yang objektif dan saya tidak kenal. Saya menjelaskan apa adanya, kerugian yang saya alamin. Saya hanya minta bahwasanya notaris Michael ini tidak dilindungi oleh MKN. Yang saya mau sebagai masyarakat Indonesia juga, saya ingin itu keadilan. Saya tahu keadilan mungkin tidak bisa tetapi sebagai pelapor saya mesti bangkit bangun, membuat waktu saya dan menceritakan kronologis apa yang saya derita, kerugian-kerugian apa yang saya buat, yang saya terima. Jadi dari hasil keputusan di sini ada tercantum bahwasanya 14 pelanggaran menurut pendapat majelis. Jadi pendapat majelis-majelis atas pelapor dan terlapor. Mungkin bisa saya uraikan. Oke. Apa aja satu, apa dua? Iya. Mungkin ini bisa menjadi satu bantuan ke pihak MPW menindaklanjutin kerugian yang saya alami, kan, atas pembuatan akta yang bersifat sepihak dan RUPS yang telah terjalankan. Mungkin ini bisa menjadi faktor yang bisa dibawa ke MPW. Pendapat majelis-majelis kehormatan di pengawasan notaris di halaman 9. Berdasarkan data-data dan keterangan dari pelapor dan terlapor, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat berpendapat dari hasil rapat, 1. Bahwa dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris terlapor tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian serta ketelitian karena terlapor telah melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan permintaan dari Direktur PT Crown Crusher Construksindo online sign tanggal 12 Desember 2023 nomor 002/PT-CCK/PEMHN X11/X12/2023 perihal permohonan pengumuman RUPS, peminjaman ruangan, pendampingan, dan pembuatan berita acara RUPS yang ditunjuk
kan kepada terlapor. Surat ini tidak pernah diperlihatkan kepada saya pada saat saya hadir di tanggal 20 Desember 2023 bersama dua sekretaris saya di hadapan notaris. Udah ketemu? Udah ketemu, dia nggak pernah memberikan. Tapi pernyataan ini agak aneh, online sign. Kalau online sign 12 Desember berarti dia tahu posisi buronan di mana. Mantan suami. Iya. Posisi direksi di mana? Berarti kan ada keterlibatan obstruction of justice ya. Gitu. Ada dugaan di sana. Jadi itu satu. Ini adalah fakta yang tertulis di dalam online sign tanggal 12 Desember 2023. Surat ini tidak pernah diperlihatkan kepada saya, kan? Online sign ini untuk benar. Apa sih posisi komisaris utama? Komisaris utama mengawasi dan juga kepemilikan perusahaan. Tapi saya dibilang tidak ada hak. Jadi seolah-olah ini bukan hanya saya berfeeling atau bagaimana ya, saya diintimidasi dan yang lain-lain. Ini juga ada faktor yang mungkin ingin memiliki ya. Tapi mungkin ada indikasi, mungkin menuduh. Praduga bersalah. Benar. Iya. Iya. Belum ada putusan. Mungkin ya. Kedua bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemanggilan RUPS seharusnya hanya bisa dilakukan oleh direksi perseroan. Dalam hal direksi perseroan berhalangan, maka pemanggilan rapat harus dilakukan oleh komisaris perseroan. Dan bila mana komisaris berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Ini semestinya notaris Michael mengetahui. Paham, masa nggak mengetahui sih, kan gitu, kan? Jadi ini majelis melihat fakta-fakta ini. Kenapa kamu lalai? Kenapa kamu berpihak sepihak? Oke, nggak ada nih di luar negeri. Benar. Ada komisaris. Benar. Iya, betul. Jadi kita juga mesti mempertanyakan, apakah benar-benar memahami hal-hal ini, kan? Coba dibaca, kan, hasil pendapat majelis-majelis ya dalam rapat, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemanggilan RUPS seharusnya hanya bisa dilakukan oleh direksi perseroan. Dalam hal direksi perseroan berhalangan, maka pemanggilan rapat harus dilakukan oleh komisaris perseroan. Dan bila mana komisaris berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi ini semua terbukti di dalam bahwasanya adanya catatan hukum. Mungkin ini nanti bisa dikaji lebih lanjut setelah ada ini sidang hal-hal yang lain. Iya. Dan faktor yang pertama juga mungkin saya bisa ulang kembali, adanya online sign yang belum pernah saya lihat suratnya. Iya, untuk pemanggilan RUPS, online sign ini dipertanyakan. Online sign-nya bagaimana? Oke. Dianya posisi di Guangzhou, kan? Online sign ini bagaimana? Tanggal 12 Desember yang diterima oleh notaris Michael. Untuk pengumuman RUPS, peminjaman ruangan. Dan mungkin bisa saya tegaskan sekali, peminjaman ruangan ini sangat merugikan kepada saya karena saya hadir posisi kantor di sana adalah bersifat GMC. GMC yang setelah telusurin ternyata adalah GMC gereja. Kayak gereja GMC. Jadi GMC setelah kita research di Google, GMC itu tidak ada cabang. Ya, GMC. Jadi rapat perusahaan saya, ROPSLB, saya diusir oleh notaris Michael, kan? Peminjaman ruangan yang permintaan oleh direktur PT Crown, notaris meminjam ruangan di gereja dia. Sebentar, saya mau lebih mendalam lagi. Ya, sorry. Peminjaman fasilitas dan sebagainya itu apakah ada rapat tersendiri antara direksi, komisaris utama dengan komisaris atau dengan para pemegang saham? Itu tidak ada. Itu tidak ada. Saya tidak tahu. Pihak saja yang benar. Fakta ini saya dapat, saya juga terkejut
dia tidak pernah memberitahukan. Nomor 1 halaman 9 pendapat majelis, ya rekomendasi majelis-majelis kan, melihat fakta-fakta yang ada, fakta-fakta antara saya sebagai pelapor dan keterangan, iya. Keterangan dari notaris Michael bahwasannya dia menerima surat dari direksi PT Crown di tanggal 12 Desember 2023. Online sign ini kan tanda tanya yang sangat sangat actual ya. Jadi ini adalah fakta.